video kali ini kita akan membahas tentang tips-tips membuka wirausaha khususnya di bidang pendidikan. Nah, jadi konten kita kali ini sangat bermanfaat bagi semua mahasiswa yang mungkin sedang cari tambahan untuk biaya kos, biaya makan sehari-hari, untuk transport juga bisa. Nah, jadi diikuti video kita kali ini sampai dengan selesai. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe video kita. Oke, kita mulai ya. Biasanya nih kalau mahasiswa kan ada yang kuliahnya bisa dari pagi sampai siang atau dari siang sampai malam ya guys. Nah, jadi untuk mahasiswa di sini ya, kalau yang kuliahnya dari pagi sampai siang, artinya mereka bisa kerja ambil waktu sampingan dari sore sampai malam. Nah, khususnya kalian mahasiswa yang kuliah di bidang pendidikan atau FKIP ya, ini sangat disarankan untuk bisa membuka bimbel di rumah ya, di kos-kosan, atau kalau memang tempatnya itu sempit, kecil dan nggak memungkinkan, kita bisa door to door atau ke rumah-rumah. Namun kalau ke rumah-rumah mungkin orang belum kenal ya siapa kita. Nah, jadi langkah pertama kita harus buat iklannya dulu di sini teman-teman ya. Jadi yang pertama teman-teman posting iklannya, misalkan gini, menerima jasa privat ya. Jadi yang mau les privat bisa hubungi, kasih biodatanya. Aduh, ini maaf ya teman-teman, anak saya agak sedikit mengganggu. Jadi bisa ngiklan di sosmed, di IG, di Facebook bisa juga, atau status WA ya. Jadi yang pertama kita buat iklan dulu, terterakan kontak kita, kontak personnya. Tapi jangan sekedar iklan ya, jangan sekedar biodata dan kontak personnya aja. Kita tuh dalam iklan tuh harus kasih deh kelebihannya apa ya. Kelebihan kalau belajar privat itu apa. Jadi misalkan kita itu ngajarnya MIPA sama bahasa Inggris ya, ini berbagi pengalaman ya, seperti saya dulu ya teman-teman. Kita targetkan kalau dalam 1 bulan itu peserta didik atau anak yang kita ajari les itu bisa komunikasi dalam bahasa Inggris. Nah, itu yang jualnya. Atau yang paling mudah aja nih teman-teman, misalkan kalau untuk anak-anak kecil ya, apalagi yang TK dan SD kan sangat penting kalistung ya. Nah, jadi bisa juga yang paling sederhana itu kalistung. Jadi kita kasih apa ya, kita kasih sesuatu bukan reward ya, apa ya, kita kasih keyakinan, kita meyakinkan kepada konsumen itu bahwa misalkan dalam 1 bulan anaknya bisa lancar kalistung. Nah, jadi disitu kan orang berminat kalau udah baca iklan kita ya. Kemudian yang kedua, kita memang harus pandai-pandai ya bagi waktu antara kita kuliah dan juga kita mau kerja, khususnya apalagi kita akan ngajar ya teman-teman. Jadi yang kedua itu jangan lupa jaga kesehatan supaya performa kita bisa tetap fit, karena kita butuh energi yang banyak teman-teman ya, buat kerja, buat kuliah juga ya. Jadi di sini kita bisa bisa sambilan part time, kita kuliah terus siangnya kerja. Terus kalau pertama-tama udah dapet ya, kalau udah dapet konsumennya, usahakan kita ngajarnya itu si anak tuh suka dulu sama kita. Jadi gunakanlah beberapa trik, gunakan beberapa cara yang kreatif agar si anak tadi tuh suka dulu sama kita. Karena kalau dia nggak suka sama kita, gimana dia mau belajar gitu ya. Kemudian yang terakhir, kalau nantinya kita udah punya murid yang konsisten, yang udah ibaratnya itu langganan tetap lah ya, usahakan bangun komunikasi dengan keluarganya, dengan orang tuanya. Kita ceritakan perkembangan anaknya selama les kita itu gimana, dan juga kita jangan lupa suka memeriksa lah ya, memeriksa buku-buku hasil pelajarannya dia. Kita lihat perkembangan nilai-nilainya, kita juga lihat kemampuannya. Dan kalau bisa selama les sama kita itu si anak ini tadi mungkin nilai rapotnya meningkat, prestasinya meningkat, atau minimal lah dari yang tadinya nggak lancar kalistung bisa jadi lancar.
Nah, begitu juga untuk pelajaran-pelajaran yang lainnya. Oke teman-teman, mungkin untuk kali ini cukup di sini dulu video kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, di next video kita akan membahas gimana sih cara kita untuk membuat yang anak didik kita yang les tadi itu bisa tertarik dan berminat untuk belajar sama kita. Nah, sampai sekian dulu di video kita kali ini. Sampai jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum.